Oke, halo selamat pagi anak-anak semua yang semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, nah hari ini kita masuk ke materi C++ lagi, yaitu kita belajar untuk buat sebuah pola. Oke, langsung aja eksekusi pengenalan pola. Kasih komentar dulu. Include ini sebagai file header atau library-nya IOStream. Include studio header. Supaya kita nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Using namespace std integer main. Kita buat variabelnya dulu. Masuk agak tengah dikit, variabel integer n. Lalu si out inputnya si out yang lain, si out masukkan jumlah batas segitiga. Si in n si out yang lain. For jika i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus si out n lain. Oke, kita buat lagi for dalamnya, for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus si out dalam n lain. Coba kita si out ini aja. Kita coba running. Oh, kurang titik koma. Salah 4. Jadi. Nah, jadi ini kita buat pola seperti ini. Jadi misalnya ini segitiga, ya kan? Ini kan membentuk bintang-bintangnya membuat pola segitiga. Ini pola segitiga pertama. Oke, coba kita masuk pola segitiga kedua. Seperti biasa, include. Oh, tadi pengenalan pola pertama, ini pengenalan pola kedua. Include IOStream using namespace std integer main. Variabel integer n input si out yang lain, si out masukkan jumlah batas segitiga, si in n. Oke, si out kita ingat lagi, lalu masuk ke perulangan tadi yang for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus si out yang lain. Nah,
kenapa Bapak bikin for di dalam for? Nah, for yang pertama ini kita gunakan untuk membuat si yang ke bawahnya ini. Ya, yang ke baris bawah ini yang 1, 2, 3, 4, dia yang ke arah vertikal ke bawah, bukan yang ke samping sini ya. Yang for pertama ini yang for untuk ke bawah. Ya, jadi yang for yang integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, i plus plus ini disebut dengan increment. Jadi akhirnya dia meningkat terus. Jadi dia akan berulang. Dia akan mengecek. Tadi kan kita masukkan n-nya misalnya 5. Ini kan i-nya kita mulai awalnya dari 1. Ya kan? Dari 1 ini 1. Nah, jadi i kurang dari sama dengan n. Jika 1 kurang dari sama dengan 5, kalau dia terpenuhi, 1 kan lebih kecil dari 5, berarti ya benar, 1 kurang dari sama dengan 5, maka i-nya terus bertambah. Ya kan? Kalau misalnya dia sudah benar, terus dia apa? Dia bakal cout end line, dia bakal membuat baris baru. Ya kan, dia kalau misalnya udah benar berarti pernyataannya dia bikin baru, berarti masuk ke baris kedua, sampai masuk baris ketiga, masuk ke baris keempat. Nah, kalau 4 kan berarti 4 kurang dari sama dengan n sudah benar juga. Nah, dia akan membuat spasi baru lagi. Gitu. Jadi sampai 4, kalau sampai 4 sudah terpenuhi, dia akan stop. Nah, lalu masuk ke for kedua. For kedua ini dia berarti buat yang ke samping. Dia namanya J, kita bilang J, integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, jadi dia patokannya si I ini. Ya kalau misalnya dia ini baris pertama, dia udah terpenuhi, berarti dia cuma 1, oke dia stop, dia nggak ke kanan lagi. Lalu yang ke baris kedua, dia karena I-nya udah 2, berarti kalau J kurang dari sama dengan 2, J-nya 2, I-nya 2, dia bakalan stop. Kenapa kok J-nya bertambah? Karena dia ada J++, ada I++, ada J++, berarti dia akan terus bertambah. Tuh. Jadi buat 2 for, ini for untuk pertama, nah for kedua. Jangan lupa untuk menulis for itu kita lebih baik for buka kurung 2 kali sama kurung kurawal. For integer J, ini Bapak integer J sama dengan N, J, I, J, slash, J min. Out. Yap, coba kita running. Salah 5. Nah, dia kebalik. Kalau tadi kan segitiganya polanya kayak gini. Nah, ini yang kedua polanya seperti ini. Iya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena kita menggunakan yang namanya J min min. Tadi kan kalau J plus plus dia bertambah. Berarti kalau J min minnya berkurang. Kok bisa gitu, Pak? Nah, ini kan pertama kan tadi J sama dengan 1. Kalau yang pertama tadi kita. Nah, kan ini kita definition J sama dengan N. Berarti sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Misalnya tadi 5, berarti J-nya udah pasti 5 nih. 5 kurang dari, lebih dari sama dengan 1. Ya kan? Benar nggak? Kalau misalnya 5 lebih dari 1, ya udah 5 lebih besar sama dengan I. I-nya kan 1. Ya kan? 1 nih. Berarti kalau benar, dia akan berkurang lagi, ya kan? Dia akan cetak lagi, dia akan cetak 1. Dia mengecek yang kedua. 5 kurang dari sama dengan 2. Oh, masih benar juga, lebih besar dari. Dia dicetak lagi sebelahnya sampai sudah batas ke-5. Ini kan J min min, berarti dia kan menurun ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia bakalan menurun. Nah, kalau misalnya dia pengecekannya sudah sampai 5 lebih besar dari sama dengan 5, sudah sama dengan, maka dia akan stop. Nah, akan dia pindah ke bawahnya lagi. Gitu. Nah, karena ini kan sebenarnya kalau untuk perhitungan arah itu dimulai dari 0. Nah, kita mulai ini dari 1. Supaya apa? Supaya ininya pas. Kalau kita buat 0, dia di sini bakalan misalnya kita masukin 5, dia akan 6. Tuh, karena dia hitung mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 sebenarnya kalau perhitungan kita. Cuman kalau perhitungan program, karena dia dimulai dari 0, ya dia akan berjumlah di sini nanti akan 6. Padahal yang kita masukkan di sini 5. Makanya kita masukkan di sini integernya 1. Sama seperti ini. 1. Ya, kalau dari 0 berarti kalau kita masukin 4, di sini ditaruh ada 5. Karena kan dia mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke. Coba kalian buat. Kalau sudah, jangan lupa get URL. Yap. Nanti URL kalian copy, kirim ke WA Bapak. Oke, thank you. Selamat belajar. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan ke Japri Bapak. Thank you. Selamat pagi.